Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Doanya dipimpin oleh ketua kelasnya siapa? Oke, doanya dipimpin oleh Nabil. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil Kita hari ini belajar memahami sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Pengertiannya aja ya. Sudah ada yang tahu belum apa itu pengertian sifat wajib? Sudah ada yang tahu pengertian sifat wajib? Sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib Allah pengertiannya ada di dalam ayat loh. Oke, kalau belum ada yang tahu, Ibu jelaskan dulu. Pengertian sifat wajib Allah. Pengertian sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang pasti ada dan melekat pada Allah SWT, serta mustahil baginya tidak memiliki sifat tersebut. Sifat wajib ini menunjukkan kesempurnaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, seperti Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Kuasa, dan lain sebagainya. Jumlah sifat wajib ada? 20. Ya, bagus. Kemudian sifat mustahil. Sifat mustahil ini kebalikan dari sifat wajib. Kalau sifat wajib tadi pasti ada pada diri Allah, sedangkan sifat mustahil yang mustahil ada pada diri Allah, itu sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Karena sifat tersebut menunjukkan kekurangan, kelemahan, ketidaksempurnaan yang mustahil ada pada zat Allah, seperti mati. Oke, lanjut. Seperti mati, bodoh, lemah, yang kebalikan yang tadi. Sifat mustahil jumlahnya ada 20 sama kayak sifat wajib. Berbeda dengan sifat jaiz. Sifat jaiz cuma ada 1. Sifat jaiz adalah sifat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Jadi Allah berkuasa, mau Allah melakukan sesuatu ataupun tidak, itu kehendak Allah. Sesuatu yang sifat jaiz adalah sifat jaiz hanya ada 1, yaitu fi'lu kulli. Yaitu artinya Allah berwenang untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin terjadi atau meninggalkannya. Nah, dari 3 penjelasan ini, dari 3 pengertian ini, Ibu mau tanya, sifat wajib tadi apa? Sifat wajib apa yang pasti dimiliki? Kalau sifat mustahil apa, Nabil? Ya, benar. Tidak mungkin sifat itu ada pada
yang ketiga jadi sifat jari. Sifat jari apa? Sifat jais tadi ada sifat yang menjaga Allah SWT kita sempurnakan. Ya, Allah bisa melakukan atau tidak melakukannya. Dipahami benar-benar ya, nanti di akhir ada soal. Kita sudah memahami nih tiga sifat Allah. Kemudian manfaat memahami pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Ini ada 4 poin. Ini 2 dulu kita bahas. Yang pertama, menguatkan keimanan. Dengan mengetahui sifat wajib, mustahil, dan jaiz, seorang muslim semakin yakin bahwa Allah maha sempurna dan berbeda dari makhluknya. Kenapa dikatakan Allah berbeda dari makhluknya? Ada yang tahu? Ayo. Siapa yang telepon? Ini lupa lagi namanya. Rizal. Mana Rizal? Oh. Ini yang cita-citanya jadi guru bahasa Arab nih. Kenapa Allah itu berbeda dengan makhluknya? Karena makhluk diciptakan oleh Allah SWT. Benar, tepuk tangan untuk Rizal. Karena tadi kan kita sudah memahami nih sifat-sifat Allah dan nggak mungkin manusia itu punya sifat yang persis sama Allah. Kayak tadi Allah maha hidup, manusia hidup terus enggak? Ya benar. Yang kedua, menghindari dari kesesatan akidah. Pemahaman ini menjadi benteng agar tidak mudah terjerumus pada keyakinan yang salah tentang Allah. Karena kita sudah belajar tadi, jadi kita sudah memahami nih Allah pun maha kuasa, maha apa? Ya. Lanjut. Nah, kemudian meningkatkan ketakwaan. Keyakinan terhadap sifat-sifat Allah mendorong seorang muslim lebih taat dalam beribadah dan menjauhi larangannya. Karena kata Nabi tadi, Allah itu maha mendengar. Jadi kita setelah mempelajari ini jadi bertakwa karena kita tahu Allah itu maha mendengar. Kemudian yang terakhir, bentuk. Siapa yang harus suruh baca ya? Muhammad Haikal. Baca nak, yang terakhir. Bentuk akhlak mulia kesadaran akan sifat Allah, melatih seorang untuk berperilaku baik, rendah hati, dan tidak sombong. Ya. Setelah kita mengetahui Allah itu maha sempurna, jadi kita sadar nih bahwa kita sangat jauh dari kata sempurna. Jadi kita rendah hati dan tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Misalnya kita memiliki ilmu yang kayak Rizal tadi ya, katanya kan mau jadi guru bahasa Arab, dia pintar bahasa Arab, tapi dia nggak sombong karena dia tahu ilmu yang dimiliki itu tuh hanya ilmu yang sangat kecil bagi Allah. Sampai di sini paham? Paham gak paham nih? Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu nunggu nih. Ibu nunggu ada pertanyaan. Kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Aisyah. Tadi sifat wajib bagi Allah apa? Pengertiannya. Pengertian sifat wajib. Tutup LKS tutup. Supaya mengingat yang sudah ibu sampaikan. Sifat wajib tadi apa? Salah satunya itu. Ibu jelaskan lagi ya supaya mudah mengingat. Sifat wajib itu sifat yang memang ada pada diri Allah. Sedangkan sifat mustahil yang tidak ada pada Allah. Kemudian sifat jaiz, Allah bisa melakukan atau tidak melakukan. Singkatnya begitu. Kemudian
Sifat wajib ada berapa? 20. Sifat jaiz? 1. Satu. Kalian boleh bawa HP ya kalau masuk kelas. Tapi ini semuanya ada HP kan? Tapi kalau nanti pembelajaran yang akan datang kita pakai. Ini tadi sudah kan pengertian sifat wajib, mustahil, jaiz. Kemudian keluarkan bukunya. Kita ada soal fisik. Dikerjakannya di sini kan ya. Kemudian bagaimana sikap seorang muslim setelah memahami sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Boleh. Tapi jangan sama buku, nanti ibu nilainya dari kata-kata kalian sendiri. Saya dari tes ya. Ini sifatnya ditulis atau Sifatnya aja. ya berarti dari yang bisa sifat itu kan ada 20, salah satunya itu. Tapi karena lihat buku, jadi misalnya satu ya sifat wajib nih. Misalnya jadi jelaskan secara bahasa kalian. Artinya. Nanti lah. Ini gampang nih. Nanti lah. Misalnya kan itu tadi ibu minta sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Satu posisinya satu. Karena bisa lihat LKS, jadi jelaskan pengertiannya, tapi bahasanya bahasa kalian. Jangan fokus sama bahasa buku. Berarti bahasa enggak bahasa panjang. Bahasa Indonesia. Ya, belajar merangkai kata sendiri. Dan 5 ya tadi. Oh, pakai bat dulu nanti. Injek. Sudah kan dia? Dari kah? Bisa sakit kan? Pelajaran sampai sini, mohon maaf apabila salah penyampaian dan yang sudah. Insya Allah kita bertemu ke depan. Kita duduk sama-sama mengucapkan
Golongan